Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Yusuf, NIM 203015000038 dari kelas PJKRA. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Peran Olahraga dalam Pengembangan Disiplin dan Kerjasama. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol, penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin bisa dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Disiplin juga ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab. Karena atlet yang disiplin cenderung untuk menepati, mendukung, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya. Sikap untuk mendukung dan mengandung rasa tanggung jawab untuk kelangsungan nilai-nilai tersebut. Usaha untuk dan mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, atlet dan pelaku olahraga akan berusaha untuk tidak mengingkari dan berusaha untuk mematuhi. Rasa tanggung jawab untuk memenuhi nilai-nilai tersebut akan berkembang menjadi sikap dan berdampak panjang terhadap kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, klasifikasi disiplin. Klasifikasi disiplin ini terdiri atas dua. Yang pertama, disiplin diri. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, dan penghargaan. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau self-discipline. Jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk mematuhi segala nilai-nilai, norma, dan kaidah yang berlaku. Meskipun tidak ada yang memerintah dengan memberi sanksi dan diawasi, bahkan akhirnya juga akan mematuhi nilai-nilai yang diketahuinya. Ini yang dinamakan disiplin diri atau yang biasa disebut disiplin discipline. Jadi, atlet yang memiliki disiplin diri sudah memiliki kesadaran untuk berlatih sendiri, untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga kondisi fisik serta kesegaran jasmaninya. Dapat menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan atau dapat merugikan kesehatan dirinya, dan lebih lanjut untuk berusaha hidup dan berbuat baik sesuai dengan citra idealnya. Disiplin semu. Disiplin semu ini berbeda dengan disiplin diri. Disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan, karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi karena takut pada ancaman, hukuman atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas latihan hanyalah karena paksaan. Takut karena dihukum, karena diperintah, dan tanpa disertai kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semu. Disiplin semu ini adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tapi tidak akan disertai kesediaan psikologis dan disertai kesadaran untuk melakukan perintah-perintah. Maka pada saat pengawasan dan sanksi-sanksi kendor, porak-porandalah segala ketentuan dan peraturan. Yang ketiga, konsep dasar kerjasama.
Konsep dasar kerjasama ini harus memiliki kerjasama, yaitu kerjasama adalah gejah saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah bertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Yang keempat, syarat-syarat kerjasama. Proses kerjasama agar dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Yang kedua, kerjasama harus didasari oleh keadilan. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama tersebut. Keempat, kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Yang kelima, kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompoknya jika diperlukan. Dan yang terakhir, yaitu kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani sesama anggota kelompok. Yang kelima, jenis-jenis kerjasama. Jenis-jenis kerjasama ini terbagi atas dua. Yang pertama, kerjasama ditinjau dari perilaku kerjasama. Di dalam kerjasama ditinjau dari perilaku kerjasama terbagi atas dua, yang itu kerjasama setara dan kerjasama tak setara. Dan yang kedua yaitu kerjasama ditinjau dari proses kerja. Dalam kerjasama ditinjau dari proses kerja ini juga terbagi atas tiga, yaitu kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, kerjasama berdiferensiasi. Yang kelima, kerjasama berdasarkan ruang lingkup. Di dalam kerjasama berdasarkan ruang lingkup ini terdiri atas dua, yaitu kerjasama internal dan kerjasama eksternal. Yang pertama yaitu kerjasama internal. Kerjasama internal merupakan kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Misalnya internal dalam suatu perkumpulan olahraga yang strukturnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi seperti pembina, prestasi, humas, pertandingan, dan perwasitan, serta kesehatan, riset, dan pengembangan para anggota lainnya. Yang kedua yaitu kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal ini merupakan kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Kerjasama yang dilakukan ini adalah dapat dari sudut pandang persepsi dan kognisi, motivasi dan kebutuhan kepuasan, tujuan organisasi, saling ketergantungan, dan interaksi. Yaitu tahapan kerjasama. Tahapan kerjasama ini terdiri atas 4 tahapan, yaitu menyendiri atau bekerja sama sendiri, mengamati dan mengenal lingkungan, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri, dan yang terakhir terbuka untuk memberi dan menerima. Yang terakhir yaitu adalah rangkuman dari isi PowerPoint saya. Yang pertama, kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek, yang antara lain yang pertama, kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama dibedakan menjadi kerjasama setara dan tidak setara.
Kerjasama ditinjau dari proses kerjanya dapat dibedakan menjadi kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan kerjasama diferensiasi. Dan yang ketiga, kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya dibedakan menjadi kerjasama internal dan kerjasama eksternal. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan dari hasil PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.